Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Kami akan menjelaskan pengaturan konfigurasi user atau client. Pengertian client. Sebuah komputer yang digunakan untuk mengakses layanan yang sudah disediakan oleh komputer server, selain disebut sebagai komputer client, juga banyak yang menyebutnya dengan istilah workstation. Dalam sebuah jaringan komputer, jumlah komputer client biasanya lebih dari satu komputer dan biasanya disesuaikan dengan jumlah pengguna yang terdapat dalam sebuah perusahaan atau instansi. Fungsi client mengatur user interface atau UI adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Yang kedua, menerima dan memeriksa sintaks input dari pemakai dan memproses aplikasi. Generate permintaan basis data dan memindahkannya ke server. Memberikan respons balik kepada pemakai dan menyediakan akses basis data secara bersamaan. Yang terakhir, menyediakan kontrol recovery. Berkaitan klien dan server. Klien merupakan sebuah komputer desktop yang terhubung ke jaringan. Apabila pemakai ingin mengakses informasi, bagian aplikasi klien mengeluarkan permintaan yang dikirimkan melalui jaringan kepada server. Server kemudian menjalankan permintaan dan mengirimkan informasi kembali kepada klien. Klien mengawali hubungan dengan server, lalu biasanya meminta layanan dari server. Untuk web, klien diimplementasikan dalam bentuk browser, sedangkan untuk email, electronic mail dalam bentuk mail reader. Kelebihan dan kekurangan klien. Kelebihannya 1. Kecepatan akses lebih tinggi. 2. Sistem keamanan dan administrasi lebih baik. 3. Sistem backup data lebih baik. Kekurangannya 1. Biaya lebih mahal. 2. Dibutuhkan komputer dengan spesifikasi khusus untuk menjadi server. 3. Ketergantungan terhadap server. Jika server terganggu, maka keseluruhan jaringan terganggu. Dan yang terakhir ada client server. Client server merupakan suatu hal yang saling berhubungan. Klien meminta informasi kepada server melalui jaringan. Kemudian server menjalankan permintaannya dan mengirimkan informasi kembali kepada klien. Contohnya, 1. Ada one tier standalone. Pada arsitektur ini, semua pemrosesan dilakukan pada mainframe. Tipe model ini ialah di mana semua proses terjadi secara terpusat yang dikenal sebagai basis host. Kekurangan yang terjadi pada tipe ini yaitu semakin banyak user yang mengakses, maka akan semakin kewalahan. Kedua, ada two-tier. Two-tier ialah model aplikasi yang pemrosesannya terjadi pada klien dan server. Model ini ialah tipikal aplikasi dengan banyak klien dan server yang dihubungkan melalui sebuah jaringan. Yang ketiga ada three-tier, merupakan sebuah arsitektur dari klien server yang sudah diinovasi. Pada arsitektur tipe ini terdapat application server yang berdiri di antara klien dan database server. Arsitektur semacam ini banyak diterapkan dengan menggunakan web application karena dengan demikian komputer klien akan melakukan instalasi web browser. Yang terakhir ada multi-tier. Model ini sangat mirip dengan model sebelumnya yaitu three-tier. Perbedaannya terletak pada adanya business logic server. Model keempat yang merupakan arsitektur dari klien server ini memberikan bentuk three-tier yang diperluas dalam bentuk fisik yang terdistribusi. Sekian presentasi dari kelompok 9 tentang klien. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.